Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel, jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Semoga hari ini, Anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan membahas tentang sejarah palsu kisah Wali Songo. Dengan subjudul, Sejarah Islam Masuk di Nusantara. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa beri support kami, dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol share, agar channel kami makin berkembang. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, mari kita mulai pembahasannya. Sejarah palsu Wali Songo. Benarkah Jawa diislamkan, atau Islam dijawakan? Mungkinkah Islam menjadi agama mayoritas di Pulau Jawa, hanya sebatas usaha 9 orang yang disebut Wali Songo, atau bahkan Wali Songo sebenarnya tidak pernah ada? Inilah polemik saat sosok Wali Songo diperbincangkan oleh publik di Indonesia. Tampaknya sosok Wali Songo akan terus menjadi idola, terutama bagi orang Jawa. Maka mereka dibanjiri para penziarah, walaupun gambaran Wali Songo di benak mereka masih kabur, dan tidak jelas. Bahkan, Wali Songo yang dianggap sebagai tokoh utama dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa, dalam historiografi Jawa tampil sebagai sosok mistis, sakti, dan memuja praktik klinik seperti bertapa, pemujaan terhadap roh leluhur, tidak terlibat dalam kehidupan sosial politik. Sosok Wali Songo sangat berlawanan dengan kehidupan generasi awal penyebaran Islam yang syarat dengan petualangan politik yang patriotik, berwatak sosial, dan apresiasi rasional terhadap tradisi dan kultur-kultur lokal yang berkembang di masyarakat. Malah, sosok Wali Songo, baik sebagai pribadi maupun lembaga dakwah yang memenuhi kualifikasi keorganisasian yang solid dan strategi maupun perjuangan dakwah yang hebat, hampir lenyap ditelan legenda, dongeng dan mitos. Sehingga mendata sejarah dan ajaran Wali Songo butuh sikap cermat, nalar sehat, telaah, kritis dan objektif, agar muncul kembali sebagai sosok logis, figur bertalenta, dan juru dakwah yang berhasil dengan sukses menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat Jawa, yang sebelumnya mayoritas memeluk agama Hindu, Buddha, dan animisme, yang akhirnya masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Dalam kitab Kanzul Ham yang ditulis oleh Ibnu Battuta, yang kini tersimpan di Museum Istana Turki di Istanbul, disebutkan bahwa Wali Songo dikirim oleh Sultan Muhammad I. Awalnya, ia pada tahun 1404 Masehi, atau 808 Hijriah, mengirim surat kepada pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah, yang isinya meminta dikirim sejumlah ulama yang memiliki kemampuan di berbagai bidang untuk diberangkatkan ke Pulau Jawa. Jadi, Wali Songo sesungguhnya adalah para dai, atau ulama, sekaligus merangkap wali wilayah, atau gubernur di struktur khilafah, yang diutus khalifah di masa kekhilafahan Utsmani, untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Dan jumlahnya ternyata bukan cuma 9, atau istilah masa kini sering disebut Songo. Sebenarnya ada 7 angkatan, yang masing-masing jumlahnya sekitar 9 orang. Memang, awalnya dimulai oleh angkatan ke-1, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim asal Turki, pada tahun 1400. Ia yang ahli politik dan irigasi itu menjadi peletak dasar pendirian kesultanan di Jawa, sekaligus mengembangkan pertanian di Nusantara. Seangkatan dengannya, ada 2 wali dari Palestina, yang berdakwah di Banten, yaitu Maulana Hasanuddin, kakek Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Aliuddin. Jadi, masyarakat Banten sesungguhnya punya hubungan biologis dan ideologis dengan Palestina. Lalu ada Syekh Jafar Shadiq dan Syarif Hidayatullah, yang di sini lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Keduanya juga berasal dari Palestina. Sunan Kudus mendirikan sebuah kota kecil di Jawa Tengah, yang kemudian disebut Kudus, berasal dari nama kota Al-Quds, atau Yerusalem dalam peta barat. Dari para wali itulah, kemudian Islam menyebar kemana-mana, hingga seperti yang kita lihat sekarang. Oleh karena itu, sungguh aneh kalau ada dari umat Islam sekarang, yang menolak khilafah. Itu sama artinya ia menolak sejarahnya sendiri, padahal nenek moyangnya mengenal Islam, tak lain dari para ulama yang diutus oleh para khalifah Utsmani. Islam merupakan salah satu agama samawi, yang lahir, dan berkembang pesat di Jarizah Arab. Kendati demikian, karena tak mengenal perbedaan, Islam bisa dianut oleh ras, golongan, suku manapun, maka Islam berkembang menjadi agama universal, yang tersebar luas, dan penganutnya dapat dijumpai di berbagai belahan bumi. Mulai dari Jazirah Arab, sampai ke benua Afrika, Asia hingga Eropa, dan Amerika. Islam hadir sebagai salah satu agama terbesar dalam sejarah peradaban umat manusia. Sebagaimana yang kita ketahui, negara kita tercinta Indonesia, memiliki keterkaitan sejarah yang erat dengan Islam,
bahkan sejak zaman dahulu kala, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri sebagai sebuah negara. Meskipun bukan negara Islam, namun Indonesia sendiri merupakan negara dengan penganut Islam, atau mayoritas Muslim terbesar di dunia. Saat ini jumlah Muslim di Indonesia diperkirakan menyentuh angka 230 juta jiwa. Artinya sekitar 87% populasi masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam. Tentu saja, Islam hadir di bumi Nusantara melalui berbagai proses dan perjalanan panjang, mulai dari akulturasi etnis dan budaya, syiar atau dakwah Islam serta melalui hubungan dagang dan perniagaan nenek moyang kita di masa lampau. Tentunya menarik untuk sama-sama kita kaji, bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Kapan sebenarnya Islam mulai hadir di bumi Indonesia? Ada sejumlah teori, yang sampai hari ini sebetulnya masih menjadi perdebatan, mengenai bagaimana dan kapan pertama kali agama Islam masuk ke Nusantara. Terlepas dari pro kontranya, namun teori-teori tersebut tetap layak dijadikan salah satu rujukan atau referensi sejarah bagi kita para generasi penerus bangsa. Teori pertama, mengatakan jika Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, melalui para pedagang Muslim asal Gujarat, India, yang saat itu memiliki hubungan dagang erat dengan masyarakat Nusantara, khususnya bagian barat Nusantara, yakni Pulau Sumatera. Teori ini didukung oleh cendekiawan mualaf asal Belanda, bernama Snoek Hurgronje. Berawal dari hubungan perniagaan, lambat laun, para pedagang dari Gujarat itu banyak yang tinggal menetap dan melakukan akulturasi etnis dan budaya dengan masyarakat lokal. Dari interaksi antara orang-orang Gujarat dan penduduk lokal tersebut, maka lahirlah Kesultanan Samudera Pasai, yang tak lain merupakan kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara. Teori ini sendiri didukung dengan bukti, berupa penemuan makam Marasilu atau Malik As-Saleh, yang merupakan pendiri kerajaan Samudera Pasai, yang di nisannya tertulis tahun 1297. Teori kedua mengatakan, jika Islam pertama kali masuk ke Indonesia, dibawa oleh orang-orang Muslim Persia, atau Iran, di abad ke-13 Masehi. Hal itu dibuktikan, dengan kemiripan budaya masyarakat Islam di Indonesia, dengan beberapa budaya Persia. Contohnya seperti tabot di Bengkulu, atau tabuik di Sumatera Barat, yang mirip dengan tradisi bulan Muharram di Persia. Namun teori ini dianggap sebagai yang paling lemah, sebab kemungkinan Islam yang masuk melalui Persia merupakan aliran Syiah, sementara Muslim di Indonesia mayoritas merupakan pengaut aliran Sunni. Jika Islam datang pertama kali dari Persia atau Iran, tentunya hari ini mayoritas penduduk Indonesia akan beraliran Syiah. Ada lagi yang berpendapat bahwa Islam pertama kali datang dari daratan China. Teori ini mengatakan jika Islam masuk ke Nusantara jauh lebih lama dari abad ke-13, yakni tepatnya pada abad ke-9 Masehi. Ajaran Islam sendiri berkembang di China pertama kali melalui interaksi masyarakat di masa dinasti Tang, sekitar abad ke-7 Masehi, dengan kekhalifahan Utsman bin Affan di Madinah. Sejak saat itu Islam tumbuh di daratan Tiongkok. Kanton menjadi daerah pusat penyebaran agama Islam di sana. Lalu, para pemeluk Islam dari daratan China, datang berbondong-bondong ke Asia Tenggara. Saat itulah diyakini Islam ikut menyebar, dan masuk ke Indonesia, tepatnya melalui wilayah bagian selatan Pulau Sumatera atau Palembang. Teori Islam masuk dari daratan Tiongkok, dikuatkan dengan adanya pengaruh para pendakwah asal negeri China, di Tanah Jawa. Tepatnya usai Majapahit runtuh, dan lahirnya Kesultanan Demak, atau kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Kala itu sebagian anggota Wali Songo diklaim memiliki garis keturunan Tionghoa. Termasuk penguasa Demak, Raden Patah yang lahir di Palembang pada 1455 itu juga memiliki darah Tionghoa, dibuktikan dengan nama Tionghoanya yang dikenal dengan nama Jin Bun. Teori yang terakhir, mengatakan jika Islam sebenarnya datang langsung ke Indonesia dari Jazirah Arab, tepatnya dari Mekah Al-Mukarramah, pada akhir abad ke-6, atau awal abad ke-7 Masehi. Teori yang juga disebut sebagai teori Arab ini didukung oleh penulis Belanda beraliran orientalis bernama J.C. van Leer. Ia mengemukakan pendapat bahwa proses interaksi politik antara masyarakat lokal dengan saudagar Arab telah melahirkan komunitas Muslim di Nusantara. Ulama harismatik, Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal sebagai Buya Hamka, juga mendukung kuat teori Islam dari Mekah ini. Dalam tulisannya, Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 Masehi, sebuah naskah Tiongkok mengkabarkan, jika mereka menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera. Di wilayah bekas kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu, juga ditemukan makam Syekh Rukunuddin, yang wafat tahun 672 Masehi.
Penemuan itu semakin menguatkan teori masuknya Islam dari Mekah, atau dari Jazirah Arab, yang diperkirakan masuk sejak abad ke-7 Masehi. Para saudagar, pedagang, kaum sufi, hingga pedakwah asal Arab datang ke Nusantara, lalu melakukan akulturasi budaya dengan masyarakat setempat. Masyarakat lokal kemudian banyak memeluk agama Islam, ada yang melalui pernikahan, hubungan politik dan dagang, ada juga yang melalui dakwah. Sehingga terbentuklah komunitas masyarakat Muslim yang secara bersamaan melakukan syiar Islam ke seluruh penjuru negeri. Teori ini dianggap masuk akal, sebab saat ini mayoritas Muslim di Indonesia merupakan penganut aliran Sunni, yang mana aliran itu tumbuh berkembang di Jazirah Arab, yang meliputi kota Mekah dan wilayah sekitarnya. Terlepas dari perdebatan sejarah mengenai kapan dan bagaimana Islam masuk pertama kali ke Indonesia, yang jelas saat ini Islam telah tumbuh pesat menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Islam hadir dengan membawa sumbangsih nilai moral dan budaya bagi peradaban orang Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari kentalnya corak Islam dalam budaya, tradisi, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sebagai Muslim, kita patut berbangga, dan tentunya patut menjaga nilai-nilai luhur Islam, yang selama ini selaras dengan keanekaragaman suku, ras, etnis, golongan, hingga agama di bumi pertiwi. Islam datang sebagai rahmat bagi semesta, maka kita sebagai generasi penerus tentu harus dapat menjadi cerminan Islam yang damai, dan rahmatan lil alamin. Sebagaimana para ulama besar Nusantara dari Sabang sampai Merauke, yang menyebarkan Islam dengan pikiran, dengan contoh akhlak dan budi pekerti luhur. Terlepas dari apa mazhabmu, apa organisasi, dan golonganmu, bahkan apapun suku, dan agamamu, sebagai seorang Muslim, dan sebagai seorang warga negara Indonesia, kita semua harus selalu bersatu, dalam persaudaraan kebangsaan yang tak mengenal perbedaan. Jauh lebih baik kita bersatu daripada berseteru. Mari menjadi teladan. Mari menjadi cerminan Islam yang mengedepankan akhlak Islam yang rahmatan lil alamin. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel, pembahasan tentang sejarah yang benar Islam masuk di Indonesia. Semoga pembahasan tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyajian materi. Kami mohon pamit. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.